Hai Gadget Lover, assalamualaikum, dengan Mbak Gadget lagi di channel YouTube Gadget Empire. Kali ini Mbak Gadget mau review Vivo X50 setelah Mbak Gadget menggunakan Vivo X50 ini selama 1 bulan. Di harga 7 jutaan, apakah Vivo X50 ini adalah pilihan yang terbaik buat Gadget Lover? Nah, sebelum Gadget Lover memutuskan membeli Vivo X50 ini, ada baiknya kalian tonton dulu video dari channel YouTube Gadget Empire. Tapi sebelumnya mohon dukungan dulu untuk channel YouTube Gadget Empire dengan cara klik thumbs up-nya, subscribe, dan di-share channel YouTube Gadget Empire. Nah, buat Mbak Gadget, highlight utama dari Vivo X50 ini adalah kemampuan dari fotografi dan videografinya. Sensor kamera utamanya pakai Sony IMX598 dengan resolusi 48 megapiksel. Di lensanya ini disematkan juga OIS sehingga capture foto bisa lebih stabil meski handheld, dan pengambilan video hasilnya lebih stabil dengan fitur Ultra Steady Mode. Lensa keduanya adalah 8 megapiksel super wide angle lens, dan lensa ketiganya adalah lensa 13 megapiksel portrait lens dengan kemampuan optical zoom hingga 2 kali. Nggak ketinggalan, Vivo X50 ini juga dilengkapi dengan 5 megapiksel macro lens untuk capture foto dengan fokus di jarak yang sangat dekat dengan objek. Mbak Gadget udah nyobain hampir semua fitur di kamera Vivo X50 ini, dan bisa dibilang hasil fotonya memang sesuai dengan ekspektasi dan harganya. Ini contoh foto dengan mode auto, foto fokus tajam dan warna terlihat lebih natural. Rentang dinamis lebih luas dengan bantuan HDR. Warna biru di area langit masih terlihat meski di kondisi berawan. Foto objek seperti ini fokus dan warnanya terlihat tajam. Saat kita zoom, detail warna terlihat jelas. Foto dengan mode ultra wide fokusnya sedikit berkurang, terutama di area sudut. View area jadi lebih luas. Warna tetap terlihat tajam dengan distorsi yang nggak gitu ketara. Dengan mode high res, resolusi foto yang dihasilkan bisa lebih besar, tapi warna tidak lebih bagus jika kita bandingkan dengan foto mode auto dan mode high res di range view yang sama. Bisa terlihat kalau warna sedikit lebih wash. Vivo X50 ini juga punya kemampuan zoom dengan bantuan lensa 13 megapiksel portrait lensnya. Dengan 2 kali optical zoom, hasil foto tetap terlihat tajam dan detail. Foto dengan hybrid zoom hingga 5 kali, hasil fotonya masih cukup detail. Vivo X50 ini mendukung hingga 30 kali maksimal zoom dengan hasil foto yang masih terlihat jelas, tapi cukup banyak kehilangan detail dan pixelated. Yang Mbak Gadget suka dari Vivo X50 ini ada di mode portraitnya. Foto bokeh terlihat rapi antara objek dengan background. Ton warna kulit tetap terlihat natural dan detail objek foto masih terlihat detail. Potret bokeh dengan 2 objek dalam satu foto juga hasilnya masih terlihat bagus dengan cutting di bagian tepi objek yang rapi. Di kondisi malam, fitur Night Mode di Vivo X50 sangat membantu untuk bisa menghasilkan foto yang cukup cerah, detail, dan tidak banyak noise. Foto di kondisi malam dengan mode potret hasilnya juga cukup bagus. Ditambah dengan filter-filter kayak gini, hasilnya jadi jauh lebih artistik. Mode wide bisa diaktifkan juga di mode malam, tapi detail foto cukup banyak berkurang dan noise terlihat lebih jelas di mode wide-nya. Fitur lainnya yang juga ditingkatkan di kamera makronya. Vivo X50 bisa mengcapture foto objek dengan jarak hingga 2,5 cm saja. Jika mendapatkan jarak yang pas, hasil foto terlihat detail dan menarik. Detail terlihat tajam dan warna terlihat lebih kontras. Buat yang suka otak-atik mode kamera seperti ISO, white balance, shutter speed, dan lainnya, terdapat fitur Pro Mode yang bisa mengakomodir kebutuhan gadget lover. Capture video Vivo X50 mendukung hingga resolusi 4K 30 fps atau resolusi Full HD 60 fps. Tapi kalau kita mau capture video sambil bergerak, bisa aktifin mode Ultra Steady dengan resolusi maksimal 1080p di 30 fps. Seperti biasa, hasil foto selfie dengan smartphone Vivo tetap selalu bikin cantik. Apalagi di Vivo X50 yang punya kamera selfie 32 megapiksel. Dengan bantuan AI-nya, hasil foto terlihat lebih cantik. Ton warna
kulit terlihat natural, tapi di bagian bibir masih ada efek memerah walaupun AI Beauty dimatikan. Karena punya single lens, potret bokehnya dibantu dengan bantuan AI dari SoC dan software. Jadi cutting objeknya kadang nggak begitu rapi. Foto groovy dengan cahaya yang cukup hasilnya oke banget. Dan foto-foto selfie di kondisi malam hasilnya tetap terlihat jelas, dan kita juga bisa tambahkan filter-filter untuk hasil foto yang lebih berwarna. Dari segi desain, Vivo X50 ini memang memiliki looks dan feel yang premium. Desain bodinya slim, warnanya juga hadir dengan aksen warna doff yang memang lagi tren di flagship smartphone. Di genggaman, Vivo X50 ini kerasa sleek banget, bodi belakangnya membentuk lengkungan 3D body di bagian samping. Bezel sampingnya punya metal looks dan feel yang nggak begitu licin. Bentuknya sedikit melengkung, mengikuti ergonomis genggaman tangan. Tapi yang unik, di bagian atas dan bagian bawahnya lebih flat. Bagian layar sedikit membentuk lengkungan 2,5D dan bezel layar di keempat sisinya tipis banget. Ukuran punch hole kamera selfie-nya juga kecil sehingga screen to body rasionya jadi lebar. Pakai Vivo X50 ini seharian, Mbak Gadget cukup puas dengan kualitas displaynya. Ukuran layarnya pas, kepadatan pixelnya tinggi, dan maksimum brightness-nya juga bisa diandalin buat dipakai di luar ruangan. Layar Vivo X50 ini menggunakan panel i3 AMOLED display dengan resolusi Full HD+. Buat streaming movie di Netflix atau streaming service lainnya, Vivo X50 ini juga bisa support resolusi tinggi karena sudah mendukung Widefine L1. Layar Vivo X50 ini mendukung refresh rate 90Hz, scroll feed di Instagram, galeri, atau menu setting terlihat lebih lancar. Smartphone yang punya bezel layar tipis biasanya menghilangkan audio jack. Begitu juga di Vivo X50 ini. Audio jack 3,5mm sudah dihilangkan. Dari segi audio, Vivo X50 ini hanya dilengkapi dengan single speaker di bagian bawah. Ngomongin masalah charger, Vivo X50 ini juga hadir dengan kapasitas charger yang cukup besar. Kapasitas baterainya 4200 mAh dengan Vivo Flash Charge 2.0 berkapasitas 33 watt. Bagi yang sempat tes di Gadget Empire Lab untuk kecepatan pengecasan baterainya. Dan berikut adalah hasil pengujian Vivo Flash Charge 2.0 berkapasitas 33 watt. Daya tahan baterainya bisa dibilang cukup awet. Dari pengujian video loop test, Vivo X50 bisa bertahan lebih dari 16 jam video playback. Untuk penggunaan ringan sehari-hari, bisa bertahan seharian lebih. Hal yang juga baru di Vivo X50 ini adalah NFC. Dan di seri flagshipnya ini, Vivo tetap menghadirkan fitur security in-display fingerprint dan face unlock yang aksesnya cepat banget. SoC Qualcomm Snapdragon 730 yang disematkan bukan jadi hal yang baru, tapi untuk smartphone di harga 7 juta, ini adalah pilihan terbaik. SoC ini udah mumpuni buat mendukung seluruh aspek kinerja smartphone, multitasking, dan bahkan untuk handle gaming. Dilengkapi dengan RAM 8GB dan ROM 128GB. Vivo X50 ini rasanya udah lebih dari cukup untuk pemakaian sehari-hari. Dari hasil pengujian benchmark dengan AnTuTu, Vivo X50 bisa mendapatkan skor di atas 272.000. Dan dengan bantuan Ultra Game Mode, main game jadi lebih smooth dan experience lebih maksimal dengan beberapa fitur yang ada di Ultra Game Mode seperti eSport Mode, 4D Game Vibration, dan peningkatan sound quality dan efek saat bermain game. Touch sampling Vivo X50 ini cukup tinggi, yaitu 180Hz. Dengan touch sampling yang tinggi, Vivo X50 ini bisa mendukung banget buat main game, jadi jauh lebih responsif. Untuk competitive gaming, Vivo X50 ini bisa jadi pilihan yang bisa diandalkan. Secara keseluruhan, Vivo X50 ini bisa jadi all-around smartphone yang cukup menjanjikan untuk dibeli di harga 7 juta. Hasil kamera bagus, layarnya oke, performanya kenceng, dan chargingnya cepat. Gak adanya audio jack jadi kekurangan tersendiri buat beberapa orang. Selain Ultra Game Mode, gak ada yang baru dari fitur-fitur lain yang ada di Vantage OS 10.5 yang disematkan di Vivo X50 ini. Tapi fitur-fitur seperti Jovi, Ambient Light Effect,
always on display, dan dark mode masih jadi favorit bagi gadget buat langsung diaktifkan. Nah, jadi gimana nih menurut gadget lover mengenai Vivo X50 ini? Apakah sudah sesuai dengan harganya? Tinggalkan komentar kalian di bawah ya. Kita nanti akan berdiskusi bareng mengenai Vivo X50 ini. Oke, akhir kata Magicit harus pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum, sampai ketemu di next video review berikutnya. Dah, assalamualaikum.